Hai sahabat Drunska, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan ya puasanya hari ini? Kami doakan selalu sehat dan semangat ya. Jumpa kembali dengan Christina di acara Bincang-Bincang sama Doi Dr. Un Kandang Sapi Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Drunska sekalian setiap hari Sabtu pukul 10 pagi dan menghadirkan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan syarat akan informasi bagi sahabat Drunska sekeluarga. Disiarkan langsung dari Instagram Live @drunska di ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Nah, hari ini sahabat Drunska Bincang-Bincang Doi menghadirkan edisi spesial. Seperti yang kita lihat saat ini settingannya sudah berbeda, ada banyak piranti masak-memasak dan saat ini kita akan ajak sahabat Drunska untuk masak-memasak sajian sehat dan bergizi untuk buka puasa ala Drunska. Dan saat ini sudah ada, Christina sudah ditemani dengan ahli gizi dan chef dari rumah sakit yaitu Ibu Rahel Astrid, Sarjana Gizi, dan Ibu Eva Sulami, chef rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat datang di Bincang-Bincang Doi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, pasti harus semangat. Yuk sahabat Drunska juga bisa berpartisipasi di acara kali ini dengan share, like, dan memberikan komentar atau pertanyaan seputar sajian sehat bergizi untuk buka puasa yang akan kita buat hari ini. Dan sahabat Drunska bisa mencoba resep ini juga di rumah. Pertanyaan yang sahabat Drunska ajukan berkesempatan untuk dijawab langsung dengan ahli gizi dan chef rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo loh. Dan ada giveaway menariknya juga buat sahabat Drunska. Jadi simak informasinya. Langsung aja kita mulai demo masak kita hari ini ya Bu. Oke deh. Sebelumnya kita hari ini mau masak tentang rainbow biji salak. Rainbow biji salak nih Kak. Kan biasanya kan kita taunya cuman kayak biji salak doang kan, kolak biji salak. Nah, kolak biji salak ya Bu? Nah kali ini tuh kita mau bikin yang warna-warni. Kan kita biasanya cuman taunya kan ubi kan ada ubi orange, terus kemudian ubi orange, kemudian ubi kuning sama ubi ungu aja. Nah kita kali ini bikin beberapa varian nih Kak. Kita pakai ada warna hijau sama warnanya merah nih. Nah kalau untuk warna hijau sama yang warnanya merah, kita pakai dari daun suji. Untuk warna hijaunya, kita pakai dari daun suji, kita blender begitu kan. Terus kita jadiin pewarna begitu. Terus kalau untuk yang warna merah, kita pakainya buah naga. Gitu. Kalau misalkan tanya kenapa nggak pakai buah bit aja, ternyata waktu kita eksperimen pakai buah bit, warnanya tuh kurang masuk. Jadi kita malah jadinya kayak keunguan gitu. Jadi kita saraninnya pakai buah naga. Buah naga aja. Nah kita mulai aja yuk Bu Eva. Untuk cara pembuatannya, yang pertama itu siapin dulu bahan-bahannya. Yang pertama tadi ada ubi-ubian, ubi kuning, ubi orange sama ubi ungu. Harus sudah direbus atau dikukus terlebih dahulu. Kemudian nanti diuleni dengan tepung pati atau tepung pati tapioka. Dihancurkan, didemonstrasikan sama Bu Eva. Jadi nanti semua ketiga bahan ini nanti dihancurkan. Kemudian ditambahkan dengan tepung tapioka. Ini salah satu menu takjil ya Ibu? Iya, salah satu menu takjil ini. Kalau biasanya kan ya kayak kolak-kolak biasa kayak gitu. Biar beda gitu. Biar beda. Yang warna-warni juga ya? Yang warna-warni. Terus ditambahkan tepung tapiokanya sedikit aja. Kemudian diuleni lagi, dihancurkan lagi begitu. Kemudian nanti kalau udah tercampur rata, kita bikin bola-bola. Nah jadinya kalau misalkan nanti udah dibuat bola-bola, nanti jadinya kayak begini nih. Begitu. Ini yang baru yang pakai ubi orange-nya dulu. Ini sahabat Drunska bisa dicatat juga ya Bu ya, ini alat-alatnya apa aja, bahan-bahannya yang dibutuhkan apa saja, stepnya juga apa saja, bisa dipraktekkan di rumah untuk sajian takjil unik. Betul. Biar gak bosen takjilnya itu aja kan. Kemudian kalau untuk ubi-ubian itu
Disarankan juga untuk yang pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Karena untuk ubi-ubian itu kan indeks glikemiknya kan rendah juga kan. Jadi bagus untuk pasien-pasien diabetes mellitus juga. Kemudian selagi kita ngulnin ini, ngancurin ini, kita siapkan dulu airnya yang untuk ngerebus biji salaknya. Gitu. Jadi ini nanti jadi bulet-buletannya yang masih mentah seperti ini. Nanti airnya matang, kemudian kita masukin. Jadi direbus gitu ya. Direbus sampai nanti mereka buletannya itu nanti ngambang. Nah itu baru kita ambil. Kita tiriskan. Sudah matang ya. Betul, artinya udah matang. Untuk pasien dengan atau seseorang dengan kondisi diabetes mellitus, ini untuk gulanya yang digunakan? Oh iya, kalau di sini kan kami menggunakannya masih pakai gula Jawa biasa sama gula pasir biasa ya. Kalau misalkan pasien-pasien dengan diabetes mellitus, gula Jawanya bisa diganti untuk gula Jawa diet. Gula Jawa yang khusus diet ya? Khusus diet pasien diabetes kan sekarang udah banyak tuh mereknya. Jadi bisa pakai gula Jawa itu. Kemudian untuk gula pasirnya juga bisa diganti pakai gula jagung, nggak apa-apa. Gula jagung ya? Kemudian mungkin kalau misalkan ada riwayat mah atau mungkin yang pasien-pasien dengan kolesterol tinggi, ini kan kami untuk yang terakhir nanti kan dikasih santan nih. Santannya nanti bisa diganti juga pakai creamer, nggak apa-apa. Creamer ya. Atau mungkin santannya mungkin diencerkan encer banget gitu juga nggak apa-apa. Karena kan untuk perasa-perasa aja. Gitu. Untuk seseorang yang punya masalah di sistem pencernaannya. Nah ini tadi kan udah jadi nih yang buletan-buletannya. Jadi langsung dimasukin ke airnya yang udah matang. Nah, airnya yang udah matang itu juga ditambahin gula pasir dikit. Biar nanti si biji salaknya nggak sepoh, istilahnya ada rasanya dikit. Ada manisnya gitu. gitu ya. Ada manis-manisnya gitu. Nah, di bulatannya lebih kecil gitu ya Kak ya? Bulatannya kecil-kecil. Lebih tepatnya kayak sesuai selera aja. Sesuai selera aja ya? Sesuai selera aja. Kalau ini emang kita bikinnya yang kecil-kecil, gitu. Ini yang warnanya yang orange. Nanti Bu Eva bakalan demonstrasiin yang bisa dikasih warna-warna gitu. Selain unik, ini nanti juga cocok untuk sajian untuk anak-anak ya Bu. Betul. Ya? Karena kan ini warna-warni, pasti anak-anak kan gemes gitu ya. Kan anak-anak kan suka gitu. Nah, sebelumnya kalau misalkan mau yang ini, yang warnanya hijau ini, kita pakainya yang ubi kuning. Ya, pakai ubi kuning. Kita pakainya ubi kuning. Kemudian waktu diuleni, tadi kan cuman diuleninya pakai tepung tapioka aja. Nah, waktu kita hancurin itu, terus setelah dikasih tepung tapioka, dikasih nih daun sujinya. Pewarna daun suji untuk yang warna hijau, sama yang warna merah dikasih daun merah, buah naga. Jadi istilahnya warnanya jadi kayak begini nih untuk yang warna buah warna merahnya. Ini. Yang ini daun suci di blender aja, yang ini buah naga di blender aja. Begitu. Dari ubi yang kuning ya Kak? Dari ubi yang kuning. Yang kuning kan warna alami. Tuh. Waktu direbus dikasih gula dulu kan ya Kak? Dikasih gula dulu, gulanya dikit aja. Gitu. Untuk yang diabetes, punya riwayat diabetes dikasih gula Jawa atau pakai yang gula Rebusnya pakai gula putih. Gula putih. Tapi kalau nanti kuahnya pakai gula Jawa. Gula Jawa diet terutama. Ya, terutama gula Jawa diet ya khusus. Khusus yang untuk diabetes. Kalau yang nggak dari diabetes pakai gula Jawa biasa nggak apa-apa. Gitu. Kenapa namanya biji salak, Bu? Kenapa Bu Eva? Kenapa namanya biji salak, Bu? Kecil-kecil bentuknya bulat seperti biji salak. Orang Indonesia suka lucu-lucu ya, nama takjil itu. Kadang gitu. Terus orang dengan kondisi tertentu, terutama masalah pencernaan kayak asam lambung atau mah, itu kalau untuk menu berbuka itu apa saja yang disarankan, Bu? Kalau untuk orang-orang dengan riwayat mah, ketika buka puasa diusahakan makannya jangan yang pedes atau kecut-kecut dulu.
Jadi kayak istilahnya lebih ke air putih. Kemudian kalau misalkan mau takjil boleh nggak apa-apa. Yang penting takjilnya jangan yang terlalu manis juga. Kemudian kedua, seharusnya jangan minum es, jangan langsung minum es ketika berbuka. Karena nanti kalau dia langsung minum es kan takutnya perutnya kan ngembung kayak gitu. Jadi mending kayak suhu ruangan aja ketika pasien dengan riwayat MAH kronis mungkin berbuka dalam makanannya atau minumannya dalam suhu ruangan aja. Jangan langsung yang dingin. Kayak gitu deh. Dan menghindari juga makanan yang punya rasa asam, pedas kayak gitu ya. Dihindari dulu. Baik berbuka maupun sahur ya Kak ya? Betul, baik berbuka maupun sahur. Ini sudah mulai sudah ada mulai mengambang di atasnya itu. Artinya sudah hampir Iya. matang ya Bu ya? Sudah hampir matang. Sudah ngambang berarti dia udah matang. Karena ketelannya kan sudah matang, jadi kan kita cuman tapiokanya aja. Tadi kan dikasih tapioka, jadi supaya untuk mematangkan tapiokanya aja, itu cepat. Nah, ditiriskan. Bentuknya lucu ya. Sambil kita Warnanya. tunggu kita jawab pertanyaan dari netizen ya Mbak ya. Dari @riki.syahputra95, apakah menu ini cocok untuk anak? Kita sudah bahas tadi ya. Kalau menu ini cocok jelas untuk anak-anak. Selain untuk mengenalkan makanan tradisional Indonesia, kita juga istilahnya karena anak itu kan sukanya kayak yang warna-warni begitu. Jadi kita kan menarik perhatian anak. Kok warnanya ada yang warna merah nih, kok ada yang warna hijau nih, ada yang ungu. Gemes gitu ya. Gemes gitu kan. Jadi cocok untuk anak nggak apa-apa. Kak. Pertanyaan selanjutnya dari @mais_savana. Bisakah untuk menu diet juga Kak? Untuk menu diet bisa ya. banget. Istilahnya kalau misalkan untuk menu diet, pasien-pasien yang menurunkan berat badan, itu ubi-ubian itu kan bisa juga untuk cemilan. Dan menggantikan ya. Menggantikan karbohidrat. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan ini jadiin menu diet gitu. Ntar tinggal dibuat untuk manisnya aja yang agak dikurangin. Gitu deh. Terutama yang perlu dinotis gulanya gitu ya Kak ya. Betul. Jangan sampai terlalu manis. Ya. Nah, udah jadi nih. Yang ininya. Terus tinggal yang warna ungu yang kita buat. Ungu terakhir karena warnanya dia nanti airnya bisa ungu. Begitu. Jadi kalau barengan nanti merusak warna yang lain. Jadi kalau yang warna orange, kuning sama yang hijau mau dibarengin untuk ngerebusnya nggak apa-apa. Cuman kalau yang ungu seperti kata Bu Eva tadi disendirikan karena nanti malah ngerusak warna yang lain-lainnya. Karena nanti kuahnya itu nanti juga jadi ungu gitu ya. Betul, kuahnya jadi ungu. Berarti dari warna alam itu yang orange sama yang ungu ya Bu ya? Sama yang kuning ini juga kan alami ubi kuning juga kan. Ubi kuning juga. Yang kita tambahin cuma yang merah sama yang hijau aja. Betul. Colorful. Betul. Colorful, enak, lezat. Betul. Ini banyak juga yang komen, wah enak. Jarang-jarang kita memasak-masak. Pertanyaan selanjutnya dari @riki.syahputra95, Dok, sebaiknya menu ini dimakan saat buka puasa atau sahur? Begitu. Kalau ini sih bisa untuk buka puasa juga, bisa untuk sahur juga. Cuman kan karena mungkin lebih cocok ke takjil ya. Lebih cocok ke takjil ya. Jadi lebih cocok kalau dimakan saat berbuka. Karena manis-manis. Biasanya kan kalau buka puasa kan makan yang manis dulu. Begitu. Sebenarnya itu kalau mengkonsumsi takjil itu setelah makan besar atau sesudah biasanya? Apa baiknya? Kalau untuk takjil sendiri sih kalau mau di awal buka puasa itu juga nggak apa-apa, cuman jangan terlalu banyak. Karena untuk makanan manis sendiri itu nanti istilahnya kan akan menurunkan appetite, akan menurunkan nafsu makan untuk yang makan besar kayak gitu.
Jadi istilahnya kalau makan takjil sedikit aja, nanti bisa disambung ketika sudah selesai makan besarnya, kayak gitu. Oke, agar tidak terlalu penuh gitu ya. Biar nggak terlalu penuh juga perutnya. Dan juga jangan yang terlalu manis ya Kak ya berarti ya. Betul. Udah bikin kuahnya. Bikin kuahnya ya. Oh iya, warna apa? Kuahnya tuh jadi lebih dark gitu ya Kak. Ketutupan sama busa. Karena udah matang juga. Ya. Kita tunggu bentar aja. Apa yang membuat makanan ini jadi unik daripada takjil-takjil yang lain Kak? Kalau yang jadi uniknya tadi yang aku sampaikan di awal, kalau misalkan orang luar kan mungkin pewarnanya kan pakai pewarna makanan ya. Istilahnya pakai pewarna yang safe untuk makanan. Tapi karena kita kan basicnya kan ya di rumah sakit, otomatis kan kita istilahnya tidak mengajarkan untuk menggunakan, walaupun pewarna makanan itu aman, tapi kan kita tidak mengajarkan. Akan lebih baik kalau pakai yang lebih alami. Kalau saja. pakai yang lebih alami. Oke. Jadi uniknya dari takjil ini sendiri, kita sama sekali nggak pakai pewarna makanan, kita pakainya pewarna alami sendiri. Oke. Itu. Warna ungunya cantik. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Kak, sambil kita jawab pertanyaan dari netizen ya Kak. Dari @Arsila Putri Ani Sanjaya 1, Dok, sebaiknya ketika pertama buka itu air dulu atau yang manis-manis dulu? Oke. Kalau untuk untuk buka puasa lebih baik menggunakan air putih terlebih dahulu aja. Air putih terlebih dahulu. Air putih terlebih dahulu, diusahakan dalam suhu ruangan, begitu ya. Kemudian kalau mau menggunakan kurma juga boleh, nggak apa-apa. Itu juga dianjurkan begitu untuk menggunakan kurma. Nah, ini kita tadi kan udah selesai nih untuk buat bola-bola ubinya, ini kan udah mateng nih. Terus kita step selanjutnya adalah bikin gula jawanya. Nah, gula jawanya itu dari ini gula Jawa biasa. Kalau kita pakai gula Jawa biasa, kemudian kita rebus dengan air, begitu. Terus kita tambahkan daun pandan. Kita tambahkan daun pandan sedikit. Kemudian kita tunggu sampai dia agak mengental. Kalau untuk kuah yang ini seberapa lama harus direbusnya Kak? Mungkin Bu Eva bisa jawab? Berapa lama harus direbus? Merebus yang kuahnya. Iya, yang kuahnya. Jadi kuahnya nanti kalau merebus gula merah sama air, kita saring. Terus nanti kira-kira yang penting dia sudah mendidih. Terus begitu sudah mendidih kita tuang tepung tapioka. Ya. Kira-kira kalau airnya itu 500 cc, kita kira-kira pakai tapiokanya 2 sendok. 2 sendok? Iya. Jadi setiap 500 cc tapiokanya 2 sendok Iya. gitu ya, Bu? Ini kita sudah rebus airnya. Sampai mendidih, sampai keluar buih-buihnya ya. Kita kasih garam sedikit Ya. untuk perasannya, karena kalau kita masak itu walaupun kita masak yang manis-manis, tapi tetap kasih garam sedikit ya biar mantep. Biar mantep ya, Bu? Ya. Jadi ya manis ya gurih, Iya. nyampur gitu ya, Bu? Betul. Oke. Setiap 500 cc Iya. Kuahnya Iya. dikasih tepung tapioka 2 sendok 2 makan. Sendok makan ya. Dicairkan dengan air dingin dulu, Dicairkan dulu. Iya. baru nanti kita tuang.
Nah ini kan udah mulai matang, udah mulai kayak mendidih. Nah kita masukin sedikit-sedikit. Oke. Gitu. Sambil diaduk. Iya. Betul, sambil diaduk. Ini paling butuh waktu sekitar 5-10 menit. Yang penting dia sudah mendidih. Itu sudah matang karena tepung tapioka itu tidak perlu lama. Ya. Sekitar 5-10 menit cukup. Jadi dimasukkannya setelah mulai mendidih Iya. dari gula jawanya ya. Iya. Kalau tepung tapioka sendiri ini fungsinya buat apa, Bu? Ini kan Mengentalkan. ya? Mengentalkan. Mengentalkan. Bisa tepung tapioka, bisa tepung pati Garut. Pati Garut bisa ya. Yang buat bubur itu. Oke. Tapi kalau di masyarakat kan kadang-kadang susah untuk cari tepung Garut. Jadi tepung tapioka bisa. Oke. Atau pati ya, biasanya kalau di pasaran punya pati. Ini sudah mendidih. Kita matikan. Terus kita merebus santan ya. Tempatnya. Apa-apa ini? Serbet. Terus selanjutnya yang direbus Kita merebus santannya. Ya. Santannya ini bisa diubah jadi apa aja nih, Bu? Bisa di replace selain pakai santan, bisa pakai apa aja? Creamer Kalau tadi ya? Creamer ya. Kalau lebih praktis kita pakai santan jadi. Kalau mau yang mau meras-meras pakai santan langsung juga bisa, kelapa langsung juga bisa. Jadi ini santan, kita kasih daun pandan, ya, lagi. supaya harum. Ya. Ini tadi dikasih garam lagi Garam apa enggak? sedikit. Bu? Oh dikasih garam Ya, sedikit kasih juga. garam sedikit. Agar lebih gurih ya, Kak? Betul, Iya. biar lebih gurih. Ini sudah mendidih, kita matikan. Langsung terus buat kita tinggal plating ya. Kita plating habis ini. Ya. Oke. Kita plating. Jadi kita tuang dulu kuah coklatnya. Terus nanti kita tata biji salaknya. Pakai yang mana? Mungkin bisa warnanya sesuai selera ya, jadi saran. Oke, sambil kita plating, kita jawab pertanyaan lagi ya, Oke. Bunda. 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 Dari @riki.syahputra95, berapa banyak ukuran santan yang disarankan untuk ini nanti kan santannya untuk bagian apanya ini, Bu? Santan untuk atasnya. Jadi Oh. sesuai selera. Sesuai selera Ya, ya? kekentalannya juga sesuai selera. Tapi jangan terlalu encer. Jadi supaya dia tidak melebar kemana-mana. Ya. Jadi kekentalannya juga disesuaikan Ya. gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari @arsila Putri Ani Sanjaya 1. Dok, apakah benar tepung tapioka itu bagus untuk lambung? Tepung tapioka bagus untuk lambung? Ya. Istilahnya kalau untuk pasien-pasien dengan riwayat lambung kronis itu kan memang untuk produk gluten sendiri itu kan kayak kurang bisa menerima ya. Istilahnya kayak untuk tepung terigu itu kan kurang bagus menerima lambungnya. Jadi sebagai penggantinya si tepung terigu, mau pakai tepung tapioka silahkan, mau pakai tepung beras silahkan, karena kan itu sudah gluten free. Jadi lebih dianjurkan. Lebih dianjurkan ya. Istilahnya kalau mitos orang Jawa dulu kan bilangnya kalau tepung tapioka atau tepung kayak pati Garut itu lebih bikin lambungnya tuh adem. Ya itu emang istilahnya ada korelasinya karena kan dia gluten free. Oke. Jadi tidak memperberat kerja saluran cernanya kita. Jadi Gitu aman deh. buat lambung juga. Betul, aman buat lambung. Oke. Gitu. Jadi ini sudah ditata, kita tinggal kasih santan di atasnya.
Wah ini gemes banget, ini berwarna-warni. Oh ini ditambah santannya di atasnya aja gitu ya. Kalau terlalu banyak nanti kan nggak kelihatan ininya. Iya. Ya, ini siap disajikan. Oke. Yummy. Gemes ya. Gemes dan yummy. Ya. Oke, sudah jadi masakan kita hari ini, sajian lezat untuk berbuka dengan menu biji salak, kolak biji salak ya kak ya. Iya. Rainbow kolak biji salak. Rainbow kolak biji salak. Yes. Oke. Dan ini cocok untuk dikonsumsi saat berbuka puasa. Betul. Seperti itu. Sebelum makan besar ya kak ya. Bisa sebelum makan besar atau mungkin setelah makan besar dijadiin semacam kayak dessert. Dessert Itu ya. juga bisa. Silahkan Oke. aja. Siap. Terima kasih banyak. Itu dia demo masak dari Ibu Rahel dan Ibu Eva terkait sajian sehat dan bergizi untuk buka puasa ala Drunska dengan menu takjil biji salak, kasih garnish rainbow ya. biji salak. Untuk Oh, ini pemanis bisa ini pemanis. kita Kasih kasih garnish. garnisnya cukup menggunakan daun Pandan. pandan. Dan Nah, biar lebih cantik. Iya. betul. Kan kalau kita garnish itu membangkitkan selera makan. Iya, Jadi Bangkit selera makan. Cukup menyenangkan juga Ibu memasak kita hari ini ya Bu ya. Dan ini dia sahabat Drunska bisa disimak menu takjil rainbow biji salak kita hari ini. Bisa dicoba buat sahabat Drunska di rumah buat menu berbuka hari ini. Salah satu pelengkap berbukanya sahabat Drunska hari ini. Oke. Terima kasih Bu Rahel, Bu Eva demo masaknya. Oke, Dan ini ada sekilas info buat sahabat Drunska. Rumah sakit menyediakan layanan catering makanan sehat juga dari Cafe Diet. Berlokasi di main hall Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Menu diet bisa diorder secara offline maupun online dan bisa diantar juga sampai ke rumah loh. Nah, sahabat Drunska yang mau memesan menu catering makanan sehat, kue kering rendah lemak, catering sonde, makanan pendamping air susu ibu, atau jus segar dan sehat bisa langsung menghubungi Cafe Diet saja di nomor 0815 7639 333. Selain itu, buat sahabat Drunska yang masih harus di rumah aja namun perlu konsultasi dengan dokter, jangan khawatir. Karena rumah sakit juga menyediakan pelayanan telemedicine di mana konsultasi tatap muka juga bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone dan mendaftar melalui website kami di rajal.drunska.com dan obatnya juga bisa diantar dengan layanan antar obat. Pendaftaran pemeriksaan rawat jalan di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo sekarang juga sudah online semua ini Bu semuanya. Bisa via aplikasi dengan Drunska Mobile namanya, yang bisa diunduh di Google Play Store Android sehingga memudahkan sahabat Drunska untuk mendaftar pemeriksaan. Aplikasi Drunska Mobile dilengkapi dengan fitur notifikasi jika ada perubahan jadwal dari dokter pada pemeriksaan yang sahabat Drunska pilih, serta dilengkapi juga dengan fitur redeem point yang dapat sahabat Drunska klaim dengan merchandise, voucher, dan hadiah menarik lainnya dari rumah sakit. Informasi lebih lanjut mengenai layanan rumah sakit bisa menghubungi layanan pelanggan kami di 081 55 33 00 333. Ibu Rahel, Ibu Eva, terima kasih banyak untuk waktu perjumpaan kita hari ini, untuk info kesehatan yang sudah dibagi, untuk menu takjil lezat yang kita buat bersama hari ini. Dan sayang sekali waktu kita sudah hampir habis. Terima kasih banyak untuk edukasi dan informasi yang diberikan. Dan ini ada kenang-kenangan dari rumah sakit. Ada kaos Dr. Untuk Bu Eva dan Bu Rahel. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ditunjukkan juga buat sahabat Drunska di rumah kaosnya Bu. Dibuka nggak apa-apa ya Nggak ini? apa-apa. Wah. Ya, ini dia kaos dari Rumah Sakit Dr. Un SKA Tetap Aman. Nah, buat sahabat Drunska bisa mendapatkan juga kaos keren kayak gini di Kansamart Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Oke, terima kasih Bu Eva, Bu Rahel untuk kesempatannya kita bisa berbincang hari ini. Semoga ada kesempatan lain seperti ini memasak-masak ini karena seru banget nih Bu ya. Oke, nah sebagai pesan penutup mungkin ada take home message yang bisa disampaikan buat sahabat Drunska di rumah Ibu. Bu Rahel Karena dan Bu Eva.
puasa itu kan otomatis kita kekurangan cairan ya, karena kan dari bisa dibilang dari subuh sampai kita maghrib itu kan tidak mengonsumsi air sama sekali. Sedangkan untuk anjuran minumnya itu kan setiap hari kita harus mengonsumsi paling tidak 8 gelas setiap hari. Jadi saya mengingatkan untuk sahabat-sahabat Dr. Unska yang sedang menjalani puasa, mengikuti ibadah puasa, jangan lupa untuk mengonsumsi cairan yang cukup selama dari waktu buka puasa sampai untuk sampai sahur itu diusahakan ada 8 gelas 8 gelas selama jendela buka itu tadi, supaya metabolisme tubuh kita bisa terjaga dengan baik. Itu aja. Oke, jadi konsumsi airnya juga dibagi antara berbuka, saat sahur dan berbuka gitu ya Bu ya? Iya. Yang dipastikan untuk selalu tercukupi kebutuhannya. Betul. Oke, terima kasih Bu Rahel. Untuk Bu Eva mungkin ada take home message yang disampaikan kepada sahabat Drunska di rumah? Sebetulnya memasak itu indah ya. Jadi ibu-ibu jangan parno dulu, wah masak ribet, masak repot. Sebetulnya kalau kita buat enjoy ya, memasak itu menyenangkan, apalagi bunda-bunda dengan putri-putrinya yang bisa mengajarkan, bisa mengajak mereka memasak bersama. Mungkin selama bulan puasa ini kan banyak waktu jeda ya di rumah, ya waktu sore atau siang hari kita siapkan untuk menu berbuka puasa, bisa bikin takjil, bisa bikin menu buka puasa, jadi supaya tidak terasa puasanya tidak terlalu lama. Mungkin itu aja. Dan juga punya waktu quality time bersama keluarga lebih ya. Betul. Iya, sangat indah Ibu Eva, terima kasih. Terima kasih juga buat semua sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Dan pemenang giveaway nanti akan diumumkan besok melalui Instagram TV @Drunska. Jadi tetap ikuti sosial media kami, Facebook, Instagram, dan YouTube kami @Drunska. Serta website kami di www.drunska.com untuk informasi kesehatan terkini dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat melanjutkan aktivitas. Bagi sahabat Drunska sekalian, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu menjaga kesehatan. Kita berdoa bersama ya Bu, agar wabah virus corona ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Semangat dan sehat selalu untuk sahabat Drunska. Saya Kristina mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap yang saya sampaikan. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Bye-bye.